Surat keputusan mutasi 7 perwira tinggi yang baru ditekan sehari sebelumnya direvisi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI. Langkah ini sontak menjadi sorotan publik. Kapuspen TNI Brigjen Kristome Sianturi mengatakan revisi tersebut ini dilakukan karena adanya penyesuaian internal. Ia menegaskan tidak ada polemik ataupun tekanan politik dalam keputusan tersebut. Lantas bagaimana mekanisme pada tubuh TNI dan apakah benar keputusan tersebut, revisi mutasi tersebut ini diambil lantaran adanya penyesuaian internal atau kebutuhan organisasi TNI? Itu yang akan menjadi dialog utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Ya, dan saya Maria Segaf. Kami juga akan hadirkan dialog kedua nanti yang akan membahas bagaimana kejamnya Israel yang lagi-lagi dalam 2 hari terakhir membabi buta dengan serangannya di wilayah Gaza hingga kemudian menewaskan 42 orang. Kita ingin lihat sebenarnya apa yang dituju oleh Israel. Betulkah Israel kemudian hanya menargetkan Hamas? Namun mengapa justru warga sipil yang banyak menjadi korban? Akankah gencatan senjata juga mungkin terjadi dalam waktu dekat? Kami akan membahasnya secara lengkap di Apa Kabar Indonesia Malam, selengkapnya untuk Anda. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan pada akhir Agustus ini penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 20 juta jiwa. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan progres program makan bergizi gratis kepada Presiden. Saat ini sudah ada ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Dadan, kunci sukses program makan bergizi gratis adalah anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Badan Gizi Nasional menargetkan hingga akhir Agustus tahun ini sudah 20 juta jiwa merasakan manfaat makan bergizi gratis. Intinya 2 hari yang lalu Pak Presiden telepon terkait dengan Sementara itu pemirsa, gudang CV Sentosa Sil yang pernah dilaporkan atas kasus penahanan ijazah puluhan karyawan diduga kembali beroperasi pada Jumat 2 Mei 2025. Padahal sebelumnya sudah disegel oleh pemerintah Kota Surabaya sejak 22 April 2025 karena tak mengantongi tanda daftar gudang. Sebuah video amatir viral di media sosial yang menunjukkan bagaimana adanya aktivitas di gudang Sentosa Sil yang telah disegel oleh pemerintah Kota Surabaya. Nampak Anda saksikan ada sejumlah karyawan dari Sentosa Sil yang berlarian keluar gudang dan telah disegel. Pasca viral, gudang yang berada di Margomulyo, Surabaya tersebut kembali sepi pemirsa dan segel pun sudah kembali terpasang. Di depan gudang terparkir adanya mobil patroli dari Polsek Asembrowo, Surabaya, namun tak lagi terlihat ada polisi yang berada di lokasi. CV Sentosa Sil sebelumnya memang mengajukan izin untuk melakukan pemeliharaan instalasi listrik di dalam gudang dan diperbolehkan oleh Pemkot Surabaya. Namun dalam video viral terlihat ada sejumlah karyawan wanita yang keluar gudang diduga baru menyelesaikan pekerjaannya. Pemirsa, perusahaan yang menahan ijazah karyawannya di Surabaya, Jawa Timur masih bandel menjalankan usahanya secara diam-diam. Ya, meskipun pemerintah sudah memberikan peringatan ya Vena agar tidak melakukan aktivitas. Jumat malam anak-anak pada ke situ dan sekitar pukul 18.30 saya dilapori dan mereka makin curiga karena ada salah satu suami karyawan yang di sana itu jemput istrinya di depan gudang itu. Mereka begitu ditegur, katanya jemput siapa, suaminya itu lari gitu loh, menstarter sepeda motornya, mereka pergi. Anak-anak makin curiga karena di dalam itu terdengar ada aktivitas dan lampu yang di dalamnya itu nyala. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perkembangan 39 siswa yang mengikuti pendidikan karakter di Markas Resimen 1 Citrayuda, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kemajuan. Para siswa ini kemudian sudah mengalami perubahan sikap dan kedisiplinan yang baik.
Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivi 1, Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto meninjau pelaksanaan pendidikan karakter dari 39 siswa bermasalah di Markas Resimen 1 Sitra Yuda Purwakarta, Jawa Barat. Didampingi oleh Komandan Resimen 1 Armet, yaitu Kolonel Armet Roni Junaidi dan Bupati Purwakarta Om Zain, Brigjen Vivin meninjau barak tempat tidur para siswa dan juga fasilitas lainnya, serta memastikan bahwa semua kebutuhan para siswa tercukupi. Brigjen Vivin berharap program pembinaan siswa bermasalah yang dilakukan di Purwakarta harus diikuti seluruh siswa di tanah air karena gagasan ini akan membentuk karakter anak bangsa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sekaligus penggagas program ini, Deddy Mulyadi, melakukan kunjungan ke Resimen Armet 1 Sitra Yuda Batalion Armet. Kang Deddy memastikan bahwa gizi makanan puluhan siswa tercukupi pada saat peninjauan persediaan makanan. Dari hasil pendidikan karakter ini, setiap orang tua dan sekolah akan mendapatkan catatan tentang karakter setiap siswa, sehingga orang tua dan sekolah tidak salah dalam memperlakukan anak-anak tersebut di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sebanyak 6 orang ASN di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan tidak pernah masuk kerja selama bertahun-tahun dan masih menerima gaji. Tim gabungan dari Inspektorat dan BKPSDM Kota Prabu Muli melakukan inspeksi mendadak di seluruh kantor dinas, kecamatan dan kelurahan sekota Prabu Muli. Hasilnya didapati sebanyak 6 orang ASN yang sudah tidak pernah masuk kantor selama bertahun-tahun namun masih menerima gaji bulanan. Bahkan salah seorang ASN diantaranya sudah tidak pernah masuk kantor selama 10 tahun dengan alasan sakit. 6 orang ASN tersebut akan diberikan sanksi dan sudah dilaporkan ke Wali Kota Prabu Muli untuk ditindaklanjuti. 6 orang ASN yang tidak pernah masuk kantor tersebut diketahui berdinas di kantor kelurahan dan instansi OPD. Untuk melakukan pengawasan yang diperintah kami beserta tim turun. Pemirsa, setelah 15 tahun beroperasi, jembatan perahu milik Haji Endang Junaidi yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat terancam ditutup oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai menyatakan jembatan tersebut tak memiliki izin resmi dan bahkan melanggar aturan dari pengelolaan wilayah sungai. Sebagai pemilik jembatan, Haji Endang pun beraksi kemudian atas rencana penutupan jembatan tersebut. Usaha jembatan perahunya yang melintas di Sungai Citarum telah mengantongi nomor induk berusaha dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian warga setempat. Masyarakat wajib. Ini ada pemerintah, yang penting tidak merusak lingkungan. Walaupun saya sebenarnya izin saya ada ya. Bolehlah, anggaplah saya dibilang ilegal. Tapi manfaatnya banyak. Dibilang dia istilah berbahaya, saya kan bukan baru sekarang menjalani, udah 15 tahun berjalan. Nah sekarang apa sih dasarnya pihak BPWS ya yang dikhawatirkan? Kalau dia katanya dikhawatirkan takut ada hal yang tidak diinginkan, dia tersalahkan, bikin aja pernyataan dengan saya. Kalau ada apa-apa di luar tanggung jawab, selesai. Kalau dia menutup, pikirkan dong dampak negatif terhadap masyarakat sini. Bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meluas. Akibat pergerakan tanah hingga saat ini, warga masih mengungsi. Mereka tak mungkin lagi kembali ke rumah. Inilah video yang menggambarkan retakan patahan di areal pertanian milik warga. 70 hektar lahan pertanian tanaman padi rusak diterjang tanah bergerak hingga menyebabkan petani gagal panen. Sementara itu, mahkota longsor yang berbentuk oval dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat ke arah barat laut mengarah ke Kali Pedes. Berada di Duku Kerajaan, tepatnya di pemukiman warga dan lahan persawahan. Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok sudah terjadi sejak tanggal 17 April lalu. Memporak-porandakan 120 rumah warga hingga rusak berat, termasuk merusak 3 tempat ibadah.
Akibat bencana tanah bergerak, ada 552 jiwa terdampak. 432 jiwa yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak terpaksa harus mengungsi di tempat kerabat maupun sejumlah posko pengungsian. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 orang penambang emas tradisional di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tewas tertimbun tanah longsor. Tanah pertambangan emas tradisional di Desa Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kapuas, longsor. Para korban tak bisa menyelamatkan diri saat pertambangan longsor. Warga pun langsung berusaha menolong korban. 4 orang penambang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia atau tewas setelah warga menggali tanah longsor selama kurang lebih 1 jam. Polisi yang ikut turun ke lapangan pun masih melakukan penyelidikan penyebab longsornya tambang. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi. Padamnya listrik di seluruh Bali pada Jumat kemarin membuat pelaku pariwisata di Bali harus menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya merepotkan warga Bali, padamnya aliran listrik di Bali pada Jumat kemarin ini juga merugikan pelaku pariwisata di bidang restoran dan kafe di sepanjang kawasan wisata Sanur, Bali. Tak hanya padamnya lampu penerangan, peralatan masak yang membutuhkan listrik ini juga tidak bisa dioperasikan. Akibatnya, mereka pun tidak bisa melayani tamu wisatawan yang biasanya datang untuk makan malam di restoran dan kafe yang tersebar di kawasan Sanur. Selamat siang. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI merevisi Surat Keputusan Mutasi 7 Perwira Tinggi. Pembatalan ini tertuang dalam surat pengganti bernomor Kep 554A-4-2025 yang terbit pada 30 April, hanya sehari setelah surat sebelumnya dikeluarkan. Kapuspen TNI Brigjen Christomei Sianturi menjelaskan, revisi ini murni penyesuaian internal karena ada jabatan yang belum bisa diisi, bukan akibat polemik atau tekanan eksternal. Ia menegaskan beberapa pati dalam daftar mutasi masih diperlukan untuk menyelesaikan tugas penting di pos mereka saat ini. Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme mutasi di tubuh TNI? Benarkah revisi mutasi ini semata-mata soal kebutuhan internal? Ya, surat keputusan mutasi perwira tinggi yang baru ditekan sehari sebelumnya direvisi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI. Langkah tersebut sontak menjadi sorotan publik. Brigjen Christomei Sianturi selaku Kapuspen TNI ini mengatakan bahwa revisi tersebut ini dilakukan murni karena ada penyesuaian internal. Ia menegaskan tidak ada tekanan politik ataupun polemik dalam keputusan tersebut. Lantas benarkah keputusan revisi mutasi tersebut diambil karena adanya penyesuaian internal atau kebutuhan organisasi saja, dan bagaimana pula mekanisme di tubuh TNI? Kita akan bahas dan dalami di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya ada Bung Slamet Ginting selaku pengamat militer Universitas Nasional. Selamat malam, Bung Ginting. Selamat malam, Mbak Vina. Yuk. Di sebelah Bung Ginting ini sudah hadir ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul selaku Kapuspen TNI 2010-2014. Selamat malam, Pak Iskandar. Malam, Mbak Vina. Sehat, Pak? Sehat, sehat semua ya? Semangat semuanya.
Sebelum kita mulai dan kita tanyakan langsung ke bapak-bapak yang hadir, saya mau mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI Brigjen Christomay Sianturi. Berikut ini. Pertanyaan dari rekan media tentang mengenai mutasi Lejen TNI Kunto. Jadi karena memang ada dalam satu perubahan rangkaian itu ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser. Ya, jadi memang begitu mekanismenya. Dalam satu rangkaian itu ada beberapa pati yang harus bergeser. Nah, setelah CAP dikeluarkan, CAP 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah CAP 554A garis 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang majelis kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Lejen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Ya, pernyataan yang Anda saksikan tadi adalah pernyataan dari Kapuspen TNI Brigjen Christomay Sianturi yang telah menyampaikan alasan-alasan dari revisi mutasi yang selangnya ini hanya 1 hari saja setelah kemudian surat keputusan ini diterbitkan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, tapi saya izin mau ke Pak Iskandar dulu karena kita ingin tahu di zamannya Pak Iskandar gimana sih Pak, lazim nggak sih revisi ini sesingkat dan secepat ini? Jadi selamat malam semuanya ya. Jadi kalau masalah revisi itu tertuang di ini kita ada undang-undang ya. Saya selalu bicara itu aturan. Undang-undang 34 Undang-undang TNI. Itu bahwa Panglima TNI mempunyai wewenang, Kepala Staf Angkatan mempunyai hak untuk mengajukan siapapun itu. Nah, di situ di skep ini harus kita pelajarin ya. Di skep itu ada ditulis tuh. Di bawah sekali, bila mana ada kekeliruan dan lain sebagainya, itu bisa diralat kok, bisa direvisi. Oke. Nggak ada masalah kok. Undang-undang mengatakan demikian. Di tubuh TNI itu pernah juga kejadian. Kalau kita lihat paling dekat aja deh, bulan Desember kemarin, ya kan? Itu Kepala BSSN Lejen Nugroho. Dia harusnya masukin, dia berapa bulan lagi pensiun, tapi dijadikan Kepala BSSN. Langsung diralat lagi. Oke. Dijadikan pensiun dulu, selesai pensiun dia langsung jadi Kepala BSSN. Nggak ada masalah. Kebetulan Pak Nugroho tidak ada ABCD-nya. Lah ini kan Lejen Kunto ada ABCD-nya. Mungkin masalah politik kita nggak usah lah bicara itu ya. Ada ABCD-nya jadinya heboh. Sebenarnya ini hal-hal yang wajar kok di TNI itu. Apalagi di TNI itu benar-benar kepentingan organisasi, keamanan, dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah kok. Terus ini memang di sini ada yang perlu tanda petik. Apapun yang setelah diteken sama Panglima TNI harusnya itu sudah diskusikan dengan Pangti. Nah, Pangti kita siapa? Presiden, ya kan? Pak Prabowo Subianto. Nah ini kenapa dianulir lagi? Apakah ini sudah disampaikan juga kepada Presiden kita? Ini yang tahu itu hanya Panglima TNI dengan Presiden kita. Oke, tapi berarti dari Pak Iskandar nih sah-sah saja ya, lazim-lazim saja ini terjadi ya? Sah-sah saja. Bung Ginting gimana menurut Anda? Ya, sebenarnya kontroversi ini ada pada 2 nama. Pertama Letnan Jenderal Kunto Arifibowo, yang kedua Laksamana Muda Hersan. Ya, kebetulan Kunto ini bagian dari keluarga Pak Tri Sutrisno. Oke. Lalu Laksamana Muda Hersan adalah bagian dari mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga sekretaris militer Presiden Jokowi. Nah, nama ini kemudian muncul tentu menghebohkan. Persoalannya adalah memang harus dibuka juga sebelum rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi biasanya ada
prasidang. Baik. Prasidang di matra masing-masing. Oke. Apakah betul nama-nama ini dibahas dalam prasidang di matra darat, di matra laut? Nah, ini kan belum dijelaskan oleh Puspen TNI. Sehingga ini menimbulkan banyak persepsi. Persoalan gagalnya membaca momentum inilah yang membuat kebijakan mutasi Panglima TNI dalam kasus ini menjadi sumber yang dianggap kontroversi. Oke, begitu. Pak Iskandar, biasanya tuh yang jadi pertimbangan untuk revisi seperti ini tuh apa aja sih? Ya, kan di TNI itu kan ada Panglima TNI membawahi darat, laut, udara. Dia adalah Panglima TNI-nya. Di situ hak prerogatif semua ada. Namun di sini ada pertimbangan lebih tinggi lagi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Makanya dinamakan Pangti. Ya. Nah, apa yang dikatakan tadi Pak Ginting tadi, itu jadinya ada cocok logi gitu loh. Kan orang sekarang kan berpikir cocok logi, dicocok-cocokin. Oh, dia anaknya Purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno. Oh, dia mantan Sekmil. Ya kan, jadi dicocok-cocok, jadi heboh. Kan kalau kata Pak Kristome ada tugas, ada penyesuaian internal, ada kebutuhan Iya. organisasi. Iya. Jadi, Kebutuhan organisasi biasanya di dalam apa? jadi sebenarnya bisa seperti gini. Misalnya kan Pak Kunto Pangkogap Wilhan 1, itu ada di Natuna sana di wilayah barat. Pak Hersan ini dia adalah Panglima Komando Armada 3. Oke. Nah, ini mungkin ada pertimbangan Panglima Komando Armada ini mungkin ada yang belum diselesaikan. Mungkin masalah alutsista, mungkin masalah manpower, mungkin masalah daerah-daerah strategik lainnya. Mungkin ini ya tanda petik karena yang tahu hanya Mabes TNI. Namun itulah biasanya pertimbangan-pertimbangan. Dia mungkin masih dibutuhkan di tempat lain, ya kan? Nah, Pak Kunto mungkin masih dipertahankan lagi di situ karena ini belum ada. Karena yang menggantikan kan harus promosi bintang 3. Talent scouting itu misalnya angkatan laut, ya Pak Herson angkatan laut. Talent scoutingnya, dia Pak Herson yang pantas di sana karena di Kogab Wilhan 1 itu kan semuanya laut. Tentunya angkatan laut lah diberikan ke sana. Kalau nanti mungkin digantikan orang lain atau angkatan udara mungkin kan bingung lagi nanti kan. Tentunya ya kepentingan organisasi, mungkin ancaman tadi kan ada dibilang kalau saya tidak salah ada ancaman, mungkin bagaimana nih ancaman kita daerah barat. Nah, ini kan tentunya perlu dibuat sesuatu simulasi, itulah yang disampaikan nama Kapuspen TNI tadi. Oke, itu pertimbangan-pertimbangan sehingga adanya revisi mutasi Yes. tadi ya. Yes. Bung Ginting, Iya. sebetulnya seberapa penting sih transparansi dari tubuh TNI sehingga masyarakat nih juga bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi dalam internal Tentara Nasional Ya, Indonesia? tentu saja sebuah keanehan ketika Kunto Arif Wibowo menjadi Pangkogap Wilhan baru 4 bulan tiba-tiba dipindahkan. Oke, kalau dipindahkan dalam posisi menjabat, tapi memindahkan seorang Jenderal Bintang 3 di posisi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat itu sama saja menonjobkan. Staf khusus di Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau itu berbeda dengan staf khusus di kementerian. Kalau di kementerian gagah, tapi begitu staf khusus di Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau itu sama saja dalam tanda petik pembuangan. Karena kalau di Angkatan Darat itu ada di lantai 8 gedung Mabesat biasanya orang yang setelah selesai pendidikan Sesko TNI menunggu jabatan ditaruh di situ. Selesai pendidikan Lemhanas ditaruh di situ. Tapi ada juga orang yang berperkara hukum ditaruh di situ. Lalu ini tiba-tiba ditaruh staf khusus, ini yang menjadi persoalan. Beda halnya kalau Kunto Arif Wibowo dimutasi tapi punya jabatan. Entah itu jabatan bintang 3 di Angkatan Darat atau di Mabes TNI atau di luar itu. Tapi ini kan enggak, staf khusus ada apa? Oke. Kira-kira begitu. Oke, saya mau kembali ke Pak Iskandar. Iya. Sebetulnya Panglima itu berdiskusi nggak sih dengan Presiden sebelum mengambil keputusan untuk melakukan mutasi? Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Udah semangat mau Apa jawab. kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Iskandar. Nih Panglima TNI ketika ingin memutuskan melakukan mutasi begitu, berdiskusi nggak sih dengan Presiden? Setelah ya, jadi kalau saya yang saya alamin itu ya, itu Kepala Staf Angkatan itu mengajukan nama-nama. Ya, itu namanya Wanjakti tadi. Kebijakan
tertinggi itu ya, Dewan Kebijakan Tertinggi, itu memberikan nama-nama. Siapa yang akan diganti, siapa yang akan dicabut, yang diambil ya, bergantian. Bagaimana dia punya kondite, bagaimana dia punya pengalaman dan lain sebagainya. Itu semua disaring benar kok, ya. Setelah itu clear and clean semuanya sudah A1, harusnya itu dilaporkan dengan Pangti. Kenapa? Ini bintang 2 dan bintang 3 itu semuanya harus ke Pangti. Nah, menurut hemat saya ini semua sudah dijalanin. Menurut hemat saya ini sudah dijalanin. Tapi kenapa ada seperti ini? Kenapa ada seperti ini? Nah, ini yang saya sebagai senior dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara, ya TNI ini adalah garda terdepan. Ya. TNI ini adalah cermin sekarang di negara kita pada saat situasional seperti ini. Tolonglah, apa yang seperti Wanjakti dulu kami, waktu saya masih aktif itu, ya mbok dikerjakan lagi. Mekanisme yang sudah ada, itu dijalankan lagi gitu. Sehingga tidak ada jadi polemik, jadi gaduh seperti ini lagi. Kenapa? Yang tadi dikatakan Pak Ginting tadi. Ya kan, kebetulan ini Pak Herson orangnya Pak Jokowi. Pak Kunto ada masalah menandatanganin. Jadi semuanya jadi rame, heboh. Jadi seolah-olah jadi Mabes TNI ini jadi terombang-ambing kan semuanya. Nah, itu tadi usul saya, mudah-mudahan Panglima TNI mendengarkan dengan staf jajarannya, Kepala Staf Angkatan Darat. Saya respect 100% semuanya. Tapi tolong, marwah kita TNI Garda Terdepan tolong benar-benar dijaga. Baik. Karena kitalah yang bisa membawa negara ini lebih baik lagi. Oke, baik, langsung kita sambungkan saja karena kita sudah terhubung bersama dengan Kapus Pen TNI Brigjen Christomay Sianturi. Selamat malam, Pak Christomay. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Stompul, Pak Ginting, Horas. Malam. Pak Christomay, langsung saja dijawab ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sejumlah masyarakat termasuk juga dengan Bung Ginting, Pak Iskandar Sitompul. Apa sebetulnya alasan revisi mutasi ini dilakukan di tubuh TNI, Pak Christomay? Ya, jadi mohon izin senior, jadi Mbak, jadi artinya skep 554 Pak Romawi 2025 tanggal 29 April itu sudah dikeluarkan. Karena untuk mengakomodir parti-parti yang memang harus pensiun pada bulan Mei, tanggal 1 Mei tahun 2025. Kemudian setelah dikeluarkan, ternyata ada beberapa parti dalam rangkaian Letjen TNI Kunto itu yang belum bisa bergeser gitu ya. Dikaitkan dengan adanya dinamika dan kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi hari itu. Jadi kan pada saat sidang Wanjakti itu kan dipimpin oleh Panglima TNI, dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan, tentunya Pak Sitompul lebih paham daripada saya. Kemudian ada asisten personil di situ. Yang ikut adalah asisten personil. Tapi kan kemudian setelah CAP dikeluarkan, ada pertimbangan-pertimbangan lain dari staf intelijen misalnya, ada staf operasi misalnya, bahwa beberapa parti tadi belum bisa bergeser saat ini, gitu ya. Sehingga kemudian Panglima TNI mengambil keputusan bahwa perlu dikeluarkan ralat atau revisi terhadap rangkaian yang dari Letjen TNI Kunto tadi dengan ke bawah. Ada Pak Hersan di bawah. Kebetulan saja ada Laksamana Muda Hersan di bawahnya, kemudian ada Pangkoden Lamil di bawahnya. Itulah rangkaian-rangkaian yang perlu mendapatkan penundaan untuk revisi untuk CAP-nya gitu ya. Sehingga kenapa tanggal 30 April sebelum tanggal 1 Mei CAP itu harus keluar sehingga bisa diakomodir untuk mengakomodir parti-parti yang purna tugas pada tanggal terakhir tanggal 30 April Mas 1 Mei 2025. Demikian, Mbak. Oke, itu tadi pertimbangannya. Tapi dinamika dan kebutuhan seperti apa sih yang terjadi, Pak? Di masyarakat banyak yang ingin tahu, Pak Christomay. Ya, artinya kalau dinamikanya apa, ancamannya apa, sehingga harus membutuhkan kapabilitas parti yang bersangkutan harus tetap di organisasi itu, saya tidak bisa menyampaikan di sini ya. Artinya itu pertimbangan-pertimbangan TNI. Ingat bahwa misalnya Pak Laksamana Hersan itu kan ada di Koarmada 3, membawahi Papua dan sekitarnya. Pak Kunto ada di Kogab 1, membawahi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Tentunya ada dinamika yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI hari ini untuk menunda dulu pergeseran itu. Gitu, Mbak. Oke, kami ingin tahu juga sebetulnya ketika Anda melakukan revisi begitu, ini Panglima TNI juga sempat membahas ini bersama dengan Presiden kah?
Jadi kalau bintang 3 ke bawah itu kan memang kewenangannya ada di Mabes TNI, kecuali untuk jabatan-jabatan yang memang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Contoh adalah Danpas Pampres, contoh misalnya Sesmilpres ya. Jadi ada jabatan tertentu yang memang harus dikomunikasikan dulu dengan Presiden. Tetapi untuk bintang 3 ke bawah itu adalah kewenangannya Mabes TNI. Tentunya jabatan tadi juga sudah dikomunikasikan dengan Kepala Staf Angkatan yang masing-masing Pak Darat lalu Udara tadi. Kepala Staf Angkatan kan paraf dulu, baru tanda tangan Panglima TNI. Gitu Mbak mekanismenya. Masa-masa Pak Tompul sebagai senior, yang sebagai pendahulu saya sebagai Kapuspen, lebih paham tentang ini daripada saya, mohon izin. Oke, karena ini juga ingin menjawab Pak mengenai adanya tekanan politik, isu mengenai adanya tekanan politik dan juga polemik begitu yang ada di dalam tubuh TNI. Silakan Pak Christomey. Ya, artinya kalau ada masyarakat, komponen masyarakat yang berpendapat seperti itu dengan mengkait-kaitkan, dengan menganalisa sendiri gitu ya, itu sah-sah saja di alam demokrasi saat ini. Kan kita negara demokrasi yang bebas menyampaikan pendapat, silakan saja. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini di tubuh TNI tetap solid, dan kami dalam revisi itu sudah melaksanakan mekanisme dari Prawan Jakti, Sidang Wanjakti, kemudian sudah ada konsultasi dengan Kepala Staf Angkatan sehingga baru Panglima TNI mengeluarkan atau menandatangani surat keputusan demikian. Itu Mbak. Pak Iskandar, bagaimana? Silakan. Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Sianturi itu sudah benar. Saya juga ngalamin seperti itu, ya. Saya ngalamin yang saya katakan tadi. Proses itu pasti sudah berjalan. Di awal tadi saya sudah bicara bahwa pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang strategik. Karena tentara itu pasti bicaranya strategik, keamanan dan lain sebagainya. Nah, yang saya katakan tadi, mungkin kan di awal saya sudah bilang, ini mungkin Pak Kapuspen TNI baru masuk atau baru bergabung. Saya udah nyampaikan tadi. Mungkin Pak Hersan ini ada kepentingan dia, kan tadi saya bilang, mungkin masalah alutsista, mungkin masalah masalah adanya ancaman dari mungkin dari timur dan lain sebagainya. Demikian juga yang lain-lainnya. Tadi ada Pangkolin Lamil. Mungkin Pangkolin Lamil itu dia masih bagaimana dia punya kesiapan dan lain sebagainya. Ini pertimbangan-pertimbangan ini. Tentunya ini harus kita benar-benar menghargai banget. Karena TNI lah yang tahu tentang tubuhnya TNI sendiri. Seperti tadi kalau ada orang lain yang tadi disampaikan, ya itu kalau menurut saya itu di era sekarang itu ya boleh-boleh saja. Itu namanya, kalau saya bercanda aja menanggapi kayak gini. Ini teori-teori cocok logi, dicocok-cocokin aja. Oh, bahwa Pak Hersan adalah sekmilnya Pak Jokowi, bahwa Pak ini adalah anaknya Pak Trisutrisno dan lain sebagainya. Aku ulangi sekali lagi supaya dari Mabes TNI juga paham. Aku aku selalu berdiri di tengah-tengah. Namun yang tadi aku bilang, tolong untuk ke depan, mari kita agak lebih tajam lagi sehingga jangan ada cocok logi ini yang membuat gaduh semuanya. Itu aja kalau dari saya, Mbak. Oke, lebih terencana lagi dan lebih detail lagi ya, begitu ya. Dikaji lagi itu aja dari saya. Oke. Iya. Bung Ginting. Iya. Silakan. Ya, tentu saja ada kontroversi dalam kasus promosi Laksamana Muda Hersan menjadi Pangkogap Wilhan. Misalnya begini ya, karena ada beberapa yang mantan Panglima Koarmada, baik Koarmada 1, 2, 3, itu juga belum jadi Kogap Wilhan. Misalnya ya, asisten operasi Kasal, asisten perencanaan Kasal. Tiba-tiba ini yang 94 mau masuk ke posisi bintang 3. Sementara di Angkatan Laut lulusan 93 belum ada yang bintang 3. Jadi semuanya tentu dihubung-hubungkan. Saya kira dihubung-hubungkan seperti itu juga tidak ada yang salah juga. Publik menanyakan, ini apa kehebatan promosi dari Laksamana Muda Hersan. Kemudian juga kalau tadi disebutkan, karena ada yang pensiun maka dipindahkan. Loh, Legend Kunto dipindahkan bukan menempati posisi orang yang pensiun digantikan dia, tapi staf khusus Kasat yang artinya tidak diberikan jabatan. Kontroversi ini dilihat publik, karena itu saya bilang tadi, Mabes TNI kelihatannya gagal membaca momentum sehingga mutasi kali ini menjadi kontraproduktif. Di publik melihat ada sisi kontroversi. Saya kira ini pelajaran berharga. Terus kemudian kritik saya juga adalah dalam pola pembinaan karir, mana mungkin kalau kemudian 3 bulan 4 bulan sudah diganti. Mestinya idealnya itu pergantian itu setelah setahun, artinya 6 bulan diadaptasi, 6 bulan lagi adalah dia mengerjakan program-programnya. Kalau
4 bulan, 3 bulan, atau 2 bulan diganti, apa yang dia kerjakan? Ini persoalannya begini ya, perwira tinggi ini ujung tombak dan masyarakat berharap betul pada perwira tinggi TNI. Profesionalisme TNI itu diharapkan oleh kita semua. Oke, Amin. ini revisi pertimbangan matang. Kedepannya harus seperti apa? Ya seperti saya bilang, pola pembinaan karir itu tujuannya apa? Untuk kompetensi, untuk kemudian meningkatkan kemampuan perwira, dan juga tujuan terakhir profesionalisme TNI. Jadi bukan sekadar jangan sampai ada like and dislike karena favoritisme hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa menduduki posisi-posisi strategis. Jadi TNI harus kembali pada pola pembinaan karirnya. Merit system harus dijaga. Kira-kira begitu. Apalagi sekarang sudah ada pergantian perubahan usia pensiun. Nah artinya harus dipertimbangkan jauh. Jangan sampai kemudian nanti gemuk di tengah begitu. Baik, Bung Ginting. Baik, kita langsung menuju ke Pak Christomey. Pak Christomey, ini sudah ada beberapa masukan begitu yang disampaikan baik itu dari Pak Iskandar dan juga Bung Ginting. Ini ke depannya untuk bisa mendukung begitu ataupun mewujudkan profesionalisme TNI yang transparan, yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang akan dilakukan, Pak Christomey? Ya, jadi sebelumnya Mbak, saya juga perlu menjawab dulu apa yang disampaikan oleh Pak Ginting tadi mengenai Pak Kunto, kenapa di staf khusus kan. Yang namanya staf khusus itu belum tentu dikotakkan, Pak. Tapi mungkin saja itu sedang dipersiapkan untuk mengisi jabatan lain yang disiapkan oleh Mabes TNI. Tetapi jabatan itu saat ini masih ada isinya, sehingga perlu antri dulu. Gitu. Apakah sebulan, apakah 2 minggu, 3 minggu, kita melihat itu gitu ya. Jadi kan tidak bisa saya sampaikan di sini, karena itu menyangkut proses pembinaan karir, siapa yang diganti, siapa yang digeser, itu telah pertimbangan TNI. Jadi namanya staf khusus Kasat belum tentu dia dikotakan, tidak gitu. Tapi dia ngantri dulu untuk jabatan-jabatan berikutnya. Ada promosi lain yang memang harus. Pak Kunto juga masa jabatannya, masa pakainya masih lama untuk menjelang usia pensiun gitu ya. Jadi tidak mungkin TNI juga menyia-nyiakan itu. Kemudian segala macam evaluasi, kritik dan saran kepada TNI, kami akan evaluasi itu. Kami berterima kasih. Itu adalah wujud kecintaan rakyat kepada TNI-nya yang menginginkan TNI-nya di masa yang akan tetap profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Terima kasih sekali atas kepercayaan kepada TNI hari ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Brigjen Christomey Sianturi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Iskandar Terima kasih Sutopo. semuanya. Terima kasih Bung Slamet Ginting atas Semangat. waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Hidup Mabes TNI. Terima kasih Bapak-Bapak. Siap, terima kasih. Selamat. Ya, baik pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan dialog program pendidikan militer bagi anak nakal ala Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi masih menjadi kontroversi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, lagi-lagi kami kemudian harus membahas hal ini karena hingga saat ini isu gencatan senjata di Gaza Palestina kembali ditolak oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Padahal Hamas secara meyakinkan kemudian mengajukan proposal gencatan senjata secara total secara 5 tahun dengan Israel menarik pasukan dan juga kemudian menghentikan blokade. Ini tentu kemudian menjadi angin segar bagi warga Gaza Palestina yang kemudian ditolak secara mentah oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Kita lihat tadi bagaimana situasi langsung di wilayah Gaza dengan 2 hari terakhir gempuran senjata yang dilakukan oleh Israel menewaskan 42 warga sipil. Sekali lagi adalah warga sipil, bukan kemudian tujuan mereka, target mereka adalah Hamas. Kami pun masih menggunakan Shal Chef Palestina sebagai bentuk dukungan kami, warga Indonesia, untuk warga kami yang berada di Gaza Palestina. Kami ingin dengar sebenarnya seperti apa kemudian perjalanan pertaruhan hidup dari warga Gaza Palestina hingga saat ini. Sudah bergabung bersama ada sejumlah narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat Timur Tengah, ada Bang Faisal Asgaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat hubungan internasional Baitul Maqdis Institute, ada Bang Pizarro Ghazali. Assalamualaikum Bang Pizarro. Waalaikumsalam Mbak Maria. Lagi-lagi kita harus bahas hal ini Bang, Iya, bagaimana betul. kemudian isu gencatan senjata dan juga masifnya serangan di wilayah Gaza. Tapi sebelum kemudian kita membahas hal ini, kita ingin lihat langsung bagaimana kondisi terkini di Gaza Palestina. Sudah ada relawan Mercy di sana, ada Mbak Marisa Noriti. Assalamualaikum Mbak Marisa, selamat sore waktu Gaza. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Maria. Ya, alhamdulillah kami melihat Anda secara fisik dalam kondisi yang sehat, tapi secara batin seperti apa Mbak Marisa? Gencatan senjata yang luar biasa terjadi selama 2 hari terakhir di sana.
Ya, seperti yang kita ketahui bersama, blokade terhadap Gaza telah berlangsung 2 bulan lebih, dan kondisi ini mengakibatkan bencana kemanusiaan di Gaza semakin parah, kelaparan semakin parah, dan berdasarkan klasifikasi UN saat ini bencana kelaparan Gaza yang diakibatkan oleh blokade Israel selama 2 bulan lebih telah memasuki fase 5, dalam artian bahwa malnutrisi ini akan berpotensi mengakibatkan kematian massal bagi warga Gaza. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa 57 bayi telah meninggal akibat kasus malnutrisi. Salah satu diantaranya kemarin bayi yang berusia kurang dari 1 tahun yang telah mengalami diare selama 2 bulan lebih dan juga tidak dapat memperoleh susu formula terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan bayi tersebut, dan akhirnya meninggal di rumah sakit karena kekurangan gizi dan tidak bisa mendapatkan penanganan medis seharusnya. Dan penyerangan juga masih terus berlangsung. Saat ini saya di Derbala, Gaza Tengah. Sebelumnya tim medis Mercy dan saya juga tinggal di area Rumah Sakit Indonesia. Kami menyaksikan sendiri banyak korban sivil dari akibat penyerangan Israel, bayi tanpa kepala, bahkan rakyat sipil yang tidak berbentuk lagi, organnya terpisah into pieces dalam plastik bag seperti itu. Ini adalah salah satu bukti kekejaman yang sangat masif dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Dan setiap hari selalu ada korban tewas yang yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk kondisi layanan medis juga mengalami kesulitan akibat blokade ini. Saya mendapatkan informasi dari dokter di Rumah Sakit Indonesia bahwa seberapapun tim dokter berusaha untuk memberikan terapi, tapi jika pasien tersebut tidak mendapatkan gizi yang cukup, tidak mendapatkan protein, vitamin, dan zat-zat gizi lainnya, maka proses penyembuhannya akan cukup sulit. Mereka telah mengamati bahwa untuk penyembuhan luka bedah saja yang biasanya bisa sembuh dengan cepat, saat ini lebih lama dan sulit untuk sembuh. Dan ditemukan juga banyak pasien yang menderita anemia karena kekurangan gizi, dan juga stok medical supply saat ini untuk wilayah Gaza Utara berdasarkan informasi yang kami temukan di lapangan hanya cukup untuk 5 hari saja. Begitu Mbak Maria. Aduh, luar biasa bagaimana kemudian kondisi saat ini di sana, wilayah Gaza yang pura-pura. Bahkan tadi informasi terbaru kami sempat beritakan ada salah satu bayi di sana yang malnutrisi, dan kemudian Anda sampaikan kondisi yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih banyak Mbak Marisa atas informasi yang cukup penting untuk kami yang berada jauh di Indonesia ini. Jaga kesehatan Anda di sana. Doa kami selalu bersama Anda, Mbak Marisa. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita sudah saksikan bersama Bang Pizarro, Bang Faisal, bagaimana kemudian kondisi di Gaza yang lagi-lagi serangannya semakin berkecamuk. Bagaimana Bang Faisal? Anda juga baru saja tiba dari Timur Tengah. Ya, ini membuktikan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tergabung dalam OKI itu lemah, tidak berdaya. Apalagi kalau kita klasifikasikan jadi 2, itu kan ada negara Muslim yang pro-Palestina tapi tidak anti-Zionis, dengan negara Muslim pro-Palestina tapi anti-Zionis. Kalau kita lihat sekarang kan sejak perang Gaza meletup 7 Oktober 2023 kan Hizbullah terlibat menyerang langsung permukiman di wilayah utara Israel. Tapi karena krisis di dalam negeri, karena masalah masyarakat sipil, terus politik dengan Kristen ataupun Druze dan yang lain-lainnya dengan Sunni, ya akhirnya Hizbullah lebih memilih bagaimana memelihara konstelasi atau keamanan dalam negeri. Nah, ini tinggal Al-Hutsiyun di Yaman yang
terakhir hari ini untuk pertama kalinya bersejarah menembakkan peluru kendali balistik dan jatuh di Bandar Udara Ben Gurion di ibu kota Tel Aviv, Israel. Itu sebuah kejutan, sebuah aib bagi Israel, walaupun mereka dengan sistem pertahanan udara baik sling dari Amerika atau kubah besi yang mereka punya dan lain-lain, itu tidak mampu menjaga Bandar Udara Ben Gurion. Itu sebuah hal memalukan dan aib. Saya kira dampaknya nanti Israel akan mulai melakukan serangan ke Hutsyun. Jadi bukan hanya di Gaza juga, mereka juga melakukan serangan di Suriah, mereka juga terus melancarkan agresi di Libanon. Jadi tidak akan Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan. Ketika kita berbicara perang Gaza, kemarin ada gencatan senjata, terlalu dini kita berbicara tentang rekonstruksi. Yang harus dibicarakan adalah secara simultan dalam satu waktu adalah pertama memberikan bantuan berupa makanan, itu yang pokok, terus tempat tinggal. Nah, yang kedua yang harus simultan dilakukan oleh negara-negara muslim harus mulai menginisiasi kampanye global bagaimana memberikan sanksi ekonomi dan politik bagi negara Israel. Yakni negara-negara yang punya hubungan diplomatik itu ada 13 negara termasuk Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, terus Azerbaijan, Turkmenistan, Kosovo. Tapi kita tahu pasti bahwa Israel sudah berkali-kali melanggar janji bahkan juga aturan dan juga hukum dari PBB. Ya itu menunjukkan bahwa kita lemah sebenarnya. Karena sejak perang 15 bulan itu yang bisa menghentikan kan Trump, atas desakan Trump. Bukan karena upaya atau lobby atau KTT luar biasa Liga Arab atau OKI ataupun pertemuan Dewan Keamanan, tapi Trump. Nah ini akhirnya ini yang membuat Israel menjadi besar kepala karena mereka tidak pernah mendapat sanksi ekonomi dan politik. Yang kedua, surat perintah penangkapan itu tidak dilaksanakan. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh global, terutama oleh OKI adalah bagaimana agar Israel mendapat efek jerah, yaitu harus ada sanksi ekonomi politik dalam konteks negara ya, bukan masyarakat. Masyarakat tekanannya mungkin besar tapi tidak sebesar ketika negara yang melakukan boikot. Putuskan hubungan diplomatik, yang tidak punya hubungan diplomatik hubungan gelap dihentikan. Nah, yang selain itu adalah bagaimana mengejar Netanyahu maupun mantan menteri pertahanannya atau perwira dan tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza, karena mereka kan tentu saja berdarah tangannya itu untuk melakukan genosida di Gaza. Itu menarik sampai di sana, Bang Faisal. Bagaimana kemudian harus ada sanksi ekonomi dan juga politik bagi Israel agar kemudian jera dan juga kemudian bisa mempertimbangkan gencatan senjata. Mungkin tidak ini terjadi dan dilakukan oleh sejumlah negara baik itu Timur Tengah maupun juga mungkin Amerika. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu bisa saja dilakukan ya. Kita ingat dulu Raja Faisal misalkan melakukan embargo ekonomi terhadap Amerika Serikat. Sekarang ini kan Israel ini masih bisa dia berdiri melakukan serangan karena ada negara besar yang mendukungnya, yaitu Amerika Serikat. Ya, di tengah beberapa negara itu udah mulai balik badan ya. Perancis saja misalkan ini Juni ini dia mau melakukan terobosan yang menurut saya sangat penting. Dia ingin mengakui negara Palestina ya. Padahal kita mengetahui dulu sebelumnya Macron adalah sekutunya Israel. Banyak negara itu sudah mulai jengah gitu. Tetapi problematikanya kan banyak negara-negara Arab ini masih sangat depends on Western economy ya. Negara-negara bergantung pada negara-negara Barat gitu. Nah memang betul. Selain memang sanksi ekonomi, ini juga sebenarnya penting juga mulai dimunculkan inisiatif militer yang dilakukan dari negara-negara Muslim atau negara-negara Arab dan lain sebagainya untuk menghentikan tindakan dilakukan oleh penjajah. Karena kita ingat, kita ada instrumen misalkan responsibility to protect. Kenapa ini dulu dalam kasus Gaddafi ini dilakukan oleh NATO untuk menghentikan dulu konflik yang terjadi di Libya gitu. Tetapi ini kenapa ini tidak bisa dilakukan di dalam konteks Gaza gitu? Karena seruan, resolusi, demonstrasi semua sudah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Hamas dan yang lainnya itu kan sebenarnya adalah sebuah perlawanan yang signifikan. Israel memang tidak mengenal bahasa diplomasi, ya bahasa resolusi, dia hanya mengenal dengan bahasa senjata. Dan sekarang aja kita melihat ya bagaimana Israel itu menolak tuntutan untuk gencatan senjata permanen selama 5 tahun itu gitu ya gitu. Karena gini, tuntutan gencatan senjata permanen 5 tahun ini yang sebenarnya diusulkan oleh Hamas ini betul-betul menyerang kekuatannya penjajah. Ya pertama misalkan usulan mencabut blokade di jalur Gaza. Selama ini kan kenapa misalkan faksi-faksi pejuang di Gaza melancarkan serangan? Ya karena dia diblokade. Dia tinggal di sebuah penjara terbesar, bahkan ledekan orang Palestina nih ketika COVID kamu ngerasain lockdown susah ya, kita udah puluhan tahun, udah belasan tahun lo melaksanakan lockdown seperti ini gitu. Kemudian menarik pasukan Israel dari wilayah Gaza gitu. Karena gini, sekarang nih Hamas nampaknya dia mengevaluasi Mbak Maria. Ternyata membebaskan Sandra dengan dicicil ya, dengan sepertiga itu ternyata ini malah dalam beberapa hal ini kayak seperti menguntungkan Israel. Israel ketika dia mendapatkan Sandra yang dibebaskan, dia tetap melakukan serangan. Keseluruhan loh. Iya, makanya sekarang Hamas itu kan mengusulkan pembebasan itu keseluruhan. Itu dia. Tidak lagi nanti 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tapi penarikan kemudian militernya dan juga bukan blokade ini
ibarat aib bagi Israel gitu. Iya, sangat aib. Bahkan kalau sekarang kan kemarin saja 2 tentara Israel itu tewas dalam bentrokan dengan para pejuang Hamas di terowongan di Rafah gitu. Ini yang membuat kenapa serangan udaranya terus dilakukan. Karena kalau dia darat melawan Hamas face to face via darat dalam konteks 15 bulan terakhir genosida, itu tentara Israel itu sudah kewalahan. Banyak yang berjatuhan gitu. Makanya serangan udara terus dilakukan dan juga blokade kelaparan. Tapi kalau kemudian Anda sampaikan tadi bagaimana gerakan militer dari sejumlah negara di Timur Tengah, tapi kita tahu betul juga bahwa negara-negara di Timur Tengah juga memiliki masalah internalnya sendiri. Seperti bagaimana kemudian Hizbullah yang sudah mencobanya, namun dengan berbagai masalah internal, kita juga ingin tahu sebenarnya Bang Faisal, bagaimana sebenarnya kondisi stabilitas di negara-negara Timur Tengah. Anda akan menjawabnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Sampai kapan kemudian kita harus terus mendengar tangisan-tangisan dari keluarga dan juga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Kalau kemudian seluruh negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab harus bersatu, tapi kita tahu juga bahwa mereka memiliki masalah internal sendiri. Belum lagi update terkini bahwa Israel memberikan serangan intens ke Suriah, bahkan juga kemudian sudah menurunkan pasukannya di Suriah Selatan. Bang Faisal, Anda baru saja tiba hari ini di Indonesia setelah bertolak dari Suriah. Anda bisa ceritakan apa saja yang Anda dapat di sana? Ya, kalau saya melihat Suriah itu terpecah-pecah ya, karena secara garis besar ada 6 kelompok besar, ada koalisi HTS yang sekarang memimpin walaupun sudah dibubarkan, terus ada Syrian Defense Forces, itu mayoritas Kurdi menguasai timur laut Suriah, Hasakah. Dan saya kemarin ditawannya selama 5 hari oleh SDF. Sempat ditawan? Iya, ditawan selama 5 hari di markas intelijen SDF di Dair Hafir. Dair Hafir itu atas dasar apa? Ya, karena pertama orang asing, kedua saya ada niat ke Raqqa karena waktu itu kan saya ingin melihat bekas ibu kota ISIS di Raqqa kan. Cuma ternyata kata orang-orang sana, image orang Indonesia untuk SDF di Raqqa itu jelek karena kan banyak orang Indonesia yang menjadi anggota ISIS. Karena SDF itu kan mengelola penjara dan camp-camp anggota ISIS dan keluarga anggota ISIS di Hasakah. Oke, artinya kalau kita lihat bagaimana kemudian gambar-gambar liputan Anda yang Anda ambil di Suriah, kami boleh kemudian tampilkan, produser kami akan menampilkannya di layar kaca untuk Anda. Ini adalah hasil liputan dari Bang Faisal Assegaf, bagaimana kemudian Anda menggambarkan adanya penjara yang berada di Suriah. Di belakang kami, boleh dijelaskan Bang Faisal? Ya, ini adalah penjara Sitna ya, itu ada 2 bangunan, yang saya masuki itu bangunan yang boleh dibilang bangunan merah kalau tidak salah sebutannya. Itu 3 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah. Saya sempat masuk ke sel-sel isolasi ke dalam, itu gelap. Dan kalau sudah masuk ke sana, ini salah satu bukti ya kekejaman diktator Assad ya. Karena di Timur Tengah itu kan rata-rata pemerintah diktator. Yang berlatar belakang militer ataupun yang kerajaan sifatnya nature-nya kan diktator. Nah, ini saya sempat masuk ke sel isolasi. Itu ini adalah sel isolasi ya? Enggak, ini yang di atas. Saya ke bawah. Oh. Ada yang di bawah itu gelap. Itu kalau yang sel biasa itu bisa 100 orang muatnya. Dan itu kamar mandi di luar. Saya hitung tuh ada 1 blok itu ada 16 kamar mandi. Dan cuma kamar mandi di atas ya. Untuk ya buang air besarnya itu ya langsung gitu aja. Terus kalau untuk sel isolasi itu ukuran 2 kali 2 itu dihuni 7 sampai 8 orang. Dikurangi dengan kamar mandi 1 kali 2. Jadi sebenarnya yang dihuni itu yang buat orang 1 kali 2. Itu untuk duduk saja nggak bisa itu Bang? Ah iya, 7 sampai 8 orang. Itu gelap waktu itu saya ke sana dalam keadaan sana. Nah, itu jaraknya penjara Sitnaya itu dari Damaskus itu 1 jam. Tapi untuk masuk ke penjara Sitnaya itu nggak sembarangan. Saya harus minta izin dari Kementerian Dalam Negeri Suriah.
Jadi bukan hanya izin meliput dari Kementerian Informasi Suriah, tapi juga harus minta izin dari Kementerian Dalam Negeri baru bisa masuk. Tapi luar biasa Anda kemudian mendapatkan izin itu, bahkan juga bisa menggambarkan ya kepada kami melalui hasil liputan Anda. Tapi Anda juga sempat ditawan lagi-lagi Bang. Iya, ya itu emang, tapi agak mendingan ketimbang waktu saya ditawan oleh, waktu ditangkap Hizbullah, saya ditawan di penjara khusus teroris, penjara militer Kementerian Pertahanan, itu saya masuk dalam sel, ventilasinya hanya segede handphone, terus juga di bawah tanah, nggak ada kipas angin, terus dibatasi hanya ke kamar mandi sekali, makanannya juga khubus, roti gandum itu yang sudah lama disimpan jadi susah di ini. Tapi yang di Kurdi ini saya beda, saya dimasukin dalam kamar ukuran 6x5 dengan jendela bisa dibuka menghadap ke arah jalan, dan emang daerah Aleppo itu masih masuk provinsi Aleppo, itu daerahnya dingin. Dan saya bebas makan, bisa mesen nasi, bisa mesen mie instan. Jadi tinggal kasih duit aja ke tentara atau sipir yang jaga saat itu. Itu di kantor intelijen. Jadi memang saya ditangkap itu karena ya itu tadi, orang Indonesia di Raqqa itu image-nya jelek karena banyak yang bergabung dengan ISIS. Dan ketika saya ditangkap oleh tentara masih muda, paling usianya awal 20-an itu, komandannya langsung nelpon ke Raqqa, bypass dari komandan di Dair Hafir. Jadi Dair Hafir itu adalah desa Arab yang dikuasai oleh SDF sejak jatuhnya Assad 8 Desember tahun lalu. Ada 100 jam ditahan di sana. 100 jam dari mulai Minggu kemarin 27 April jam setengah 3 sore, dibebasin Kamis kemarin jam 18.30, setengah jam sebelum maghrib sekitar jam 7 di sana. Baik, di Suriah. kalau kemudian serangan di Suriah begitu masif juga dilakukan oleh Israel, Bang Fizar, apakah kemudian Anda melihat akan ada tanda-tanda juga bahwa serangan di Gaza akan semakin diminimalisir atau justru bertambah? Iya, ini kan Netanyahu tuh berpikir bagaimana perang itu selesai. Karena tekanan domestik untuk dia turun, mundur sekarang begitu kuat. Nah, maka untuk terus menjaga eksistensi dia berdalih bahwa dia sedang melakukan perang. Bahwa negara ini emergensi, darurat gitu akan terus berkuasa. Akan terus berkuasa. Ini kan Suriah ini kan jelas. Kan terakhir kan kemarin diinformasikan bahwa Presiden Bashar Assad, Presiden Ahmad Syara ya, Presiden baru Suriah itu menolak tawaran normalisasi dari Amerika untuk Israel kayak gitu. Dia menolak, makanya kemudian melakukan serangan yang begitu masif. Dan ingat Mbak, kalau Suriah itu stabil, Suriah itu aman, fokus dunia itu hanya tinggal ke Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Aqsa. Makanya terus digoyang Suriah itu sama Israel untuk menjadi kekacauan dan memainkan sentimen minoritas Druze. Padahal Presiden Ahmad Syara kita tahu sudah merangkul Syiah, merangkul Kristen, merangkul Kurdi, merangkul Druze, semuanya dirangkul. Tetapi kalau semua ini stabil, ini kan Israel nggak bisa jualan diskriminasi minoritas, intoleransi ke Barat dan lain sebagainya. Maka Israel menjadi salah satu proyek bancakan baru setelah Gaza. Wow, luar biasa. Artinya kita tidak, mohon maaf, artinya apakah kemudian kita tidak bisa melihat ada gencatan senjata dalam waktu dekat di Gaza? Menurut saya sangat jauh. Kita melihat ini semua. Iya, menurut saya sangat jauh. Karena sampai sekarang kan, jangankan gencatan senjata untuk membuka blokade kemanusiaan aja, masuk ke Gaza, Israel itu nggak mau. Tadi kan Mbak Marisa mengatakan ya, itu udah 62 hari loh Mbak Maria. Dan 57 orang sekarang meninggal di Gaza, bukan karena bom, tapi kelaparan. Terakhir saya ke Mesir, bahkan kita nggak bisa mengakses untuk menuju ke Rafah karena semua itu dikontrol oleh ini kan bencana kemanusiaan ya? Iya, makanya dunia harus speak up. Tadi benar kata Bang Faisal, negara Arab semua harus melakukan sanksi ekonomi terhadap penjajah. Mereka yang punya hubungan diplomatik harus menyelesaikan untuk tidak melanjutkan normalisasi dan kemudian bersatu semua untuk melakukan tekanan terhadap penjajah. Oke, kita ingin konkretnya. Kalau begitu kemudian siapa negara yang memungkinkan untuk kemudian bisa menjadi negara percontohan untuk melakukan ini misalnya? Untuk menggerakkan semua negara-negara lain? Iya, menurut saya ini semua gerakan kolektif Mbak Maria. Ini harus gerakan kolektif dari berbagai negara, tidak hanya satu persatu. Menurut saya kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Timur Tengah memang harusnya ini menjadi satu trigger. Karena bagaimanapun Indonesia itu dipandang. Kita negara muslim terbesar di dunia, kita juga punya speak up di OKI dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya perlu kita melakukan aksi-aksi yang lebih serius, konsolidasi antar berbagai negara. Kayak Bung Karno dulu lah, kita bikin gerakan One Block, bikin Konfederasi Afrika. Dan terbukti kan beberapa negara itu akhirnya terlepas dengan kolonialisme. Dan menurut saya Indonesia itu punya potensi untuk melakukan itu semua. Baik Bang Faisal, menurut Anda apakah kemudian mungkin hal ini terjadi dalam waktu dekat? Saya kira susah ya. Karena ya itu tadi semuanya punya kepentingan nasional berbeda-beda dengan kapasitas berbeda-beda. Kita tidak mungkin bisa mengandalkan 6 negara Arab super tajir di kawasan Arab Teluk, Arab Saudi, CS, Qatar. Karena mereka kan di situ ada pangkalan Amerika. Mereka mengandalkan pertahanan keamanan negaranya dari persenjataan Amerika. Jadi sulit. Itu yang membuat mereka susah bergerak? Ya itu. Jadi ya saya makin yakin ya kalau Palestina itu cuma negara khayalan. Wow. Dan terakhir kan Israel mau bikin Israel Raya. Ya, bukan lagi nggak bicara gitu set solution, bukan one set solution, tapi negara Israel Raya yang mencaplok Gaza, mencaplok Mesir sampai nanti ke Arab Saudi. Harusnya memang Saudi itu speak up.
sebagai sebuah negara, karena dia juga menjadi target untuk dilumpuhkan oleh kekuatan penjajahan. Dan sampai sekarang kan upaya normalisasi Israel dengan Saudi itu terus digodok oleh Donald Trump gitu. Dan inilah menurut saya ujian komitmen dari negara-negara Muslim ya untuk berani melawan arogansi dan kedikdayaan negara-negara Barat sekarang. Aduh, ini saya padahal bukan warga Gaza Palestina, tapi mendengar tadi pernyataan dari Bang Faisal bahwa negara Palestina hanya hal yang sebenarnya sakit hati saya, Bang. Apa kemudian warga Gaza di sana? Anda bisa jelaskan soal ini? Ya realitasnya begitu, terlalu jauh kita bicara tentang Palestina merdeka sedangkan memaksa Israel menghentikan genosida aja kita nggak mampu. Baru Donald Trump ketika dia paksa mau naik. Terus terlalu jauh bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel mencabut blokade kita nggak mampu. Memaksa Israel memindahkan semua permukiman Yahudi di tepi barat nggak bisa. Memaksa Israel merobohkan tembok pemisah di tepi barat yang panjangnya 750 km itu juga kita nggak mampu. Jadi terlalu jauh kita berbicara tentang itu. Kita memaksa menerapkan sanksi sosial dan ekonomi dan politik terhadap Israel aja kita nggak ada yang mampu. Tapi kan kita tahu betul bahwa pemerintah saat ini Pak Prabowo juga tekankan bahwa berdiri bersama dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah kita saat ini? Ya kalau saya sih berharap kalau misalkan keadaan memungkinkan Prabowo harus datang ke Gaza. Karena kita sebagai negara paling terdepan membela Palestina belum pernah ada satupun presiden kita menginjakkan kaki di Gaza. Kenapa itu penting? Karena itu akan mendudukan posisi Indonesia setara dengan Israel dan Amerika. Ketika Amerika membela Israel yang sedang menjajah Palestina, termasuk Gaza, Indonesia sebagai negara bangsa yang pernah dijajah, membela Gaza yang sedang dijajah, membela Palestina yang sedang dijajah. Jadi posisi kita setara, bukan sekedar berbicara atau orasi di berbagai forum. Anda, Bang Masyaro? Iya betul, kita ingat ya, bahwa Indonesia ya dalam konstelasi geopolitik global ini kita harus naik level Mbak Maria ya. Kita nggak bisa lagi sekarang, karena ini genosida di depan mata. Jumlah korban tewas itu sudah hampir mencapai 55.000. Dan semua negara itu kan diam. Ya, kita semua hanya berakhir terhadap diplomasi resolusi, diplomasi kutukan, diplomasi seruan. Memang perlu ada tindakan-tindakan yang lebih konkret yang perlu dilakukan ya. Bagaimana misalkan Pak Prabowo juga berkomunikasi dengan para pejuang Gaza, karena bagaimanapun yang menguasai wilayah Gaza itu de facto itu mereka. Ya ketimbang otoritas Palestina. Dan di sini kan Malaysia bisa melakukan. Kalau tadi misalkan kita ditantang untuk datang ke Gaza, Malaysia sudah melakukan. Ya, Qatar misalnya sudah melakukan. Kita kan sebenarnya secara geopolitik itu lebih besar dari negara-negara ini. Dan inilah menurut saya yang perlu kita lakukan aksi konkret. Karena sudah 15 bulan ini kita udah lakukan semua, Mbak Maria. Kalau sifatnya resolusi dan kemudian pernyataan, kecaman, blaming dan lain sebagainya itu udah kita lakukan gitu ya. Makanya perlu ada diplomasi terobosan baru ya. Salah satu tadi misalkan mengajukan ke Dewan Keamanan PBB inisiatif responsibility to protect. Masih bergigikah PBB di mata Israel? Bagaimanapun ini mekanisme seperti itu kalau kita mau menempuh hukum internasional seperti itu Mbak. Entah nanti pasti Dewan Keamanan PBB ada Amerika pasti akan dihalau, tapi inisiatif-inisiatif yang lebih konkret untuk kemudian melakukan intervensi yang lebih jelas lagi itu harus paling tidak ada upaya, sekarang. Ada suara yang kemudian kita lakukan, ada aksi yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina karena tegas jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia kemudian berdiri bersama dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Terima kasih banyak Bang Faisal Assegaf atas waktu bersama kami. Bang Pizarro, terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Terminal Haji dan Mekah Rute di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo turut menyapa para jemaah calon haji yang akan berangkat pada hari ini menuju ke Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto menyapa sejumlah jemaah haji yang tengah bersiap berangkat ke Tanah Suci di Terminal Haji dan Umroh Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Presiden turut berdialog dengan jemaah mengenai kesiapan fisik dan sejumlah perlengkapan. Kedatangan Presiden Prabowo melepas keberangkatan jemaah haji sekaligus meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyatakan jemaah haji dan umroh dari Indonesia mencapai 2 juta per tahun dan merupakan jemaah haji terbanyak. Dengan banyaknya jumlah jemaah, Prabowo memastikan pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik. Saudara-saudara sekalian, haji dan umroh dari Indonesia mencapai lebih dari 2 juta. Warga negara kita dalam 1 tahun mendekati 2,2
bahkan ya. Dan dalam puncaknya bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita yang terbesar di dunia ya, dari seluruh umat Islam mungkin Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umroh. Dengan demikian tentunya pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jemaah kita. Usai peresmian, Presiden bersama rombongan melanjutkan kunjungan untuk melihat berbagai fasilitas di dalam terminal khusus haji dan umroh. Jemaah haji Indonesia gelombang pertama diketahui telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Penerbangan jemaah ke Madinah yang berlangsung hari Jumat lalu berjalan lancar. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Persiapan sudah disempurnakan, Vena. Kita coba akan cek langsung kondisinya di sana seperti apa dengan ketibaan dari sejumlah jemaah haji yang sudah ada di sana. Kita ingin dengar dari rekan kami ada Syahrul yang sudah berada di Jeddah, Arab Saudi. Syahrul, Anda bisa laporkan bagaimana kemudian update perkembangan ibadah haji di sana? Ya, Maria dan juga Vena, sebanyak 1.617 jemaah jemaah lansia sudah diberangkatkan dari berbagai embarkasi menuju kota Madinah. Jumlah ini sudah 21,83% dari total 7.412 jemaah haji yang terbang ke Tanah Suci pada hari pertama. Keberangkatan jemaah lansia ini tersebar di 19 kloter dari berbagai embarkasi. Pesawat pertama yang mengangkut kloter JKG-1 berangkat pukul 1.17 dini hari menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA7301 dengan 86 orang jemaah lansia. Sementara penerbangan terakhir hari itu adalah kloter JKG 4 yang terbang pada pukul 22.37 dengan jumlah 106 lansia dari 393 jemaah haji. Dari data yang ada, penerbangan paling banyak lansia adalah dari embarkasi Surabaya. Kemudian Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi. Untuk jemaah yang masuk melalui bandara, kartu nusuk akan dibagikan saat mereka tiba di hotel. Kemudian saya sampaikan juga jelang puncak haji 1446 Hijriah, petugas melakukan penyempurnaan pelayanan, salah satunya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada juru masak yang berada di Arab Saudi yang berasal dari Indonesia. Adapun nantinya para juru masak akan ditempatkan di 55 dapur yang berbeda di kota Mekah dan juga kota Madinah. Dengan jumlah 55 koordinator chef. Secara keseluruhan semua menu yang disajikan adalah menu yang berasal dari Nusantara. Adapun tujuannya dengan adanya pemberian pelatihan kepada juru masak ini adalah untuk menjaga konsistensi rasa dan juga meningkatkan cita rasa Nusantara. Kemudian perlu juga saya sampaikan, Vena dan juga Maria, suhu di kota Mekah itu pada siang hari biasanya berada di angka 38 hingga 39 derajat. Ini mengingat puncak haji masih cukup jauh, himbauan petugas untuk agar jamaah senantiasa menjaga kesehatan. Ayah dan juga Vena. Baik, terima kasih Syahrul atas laporan Anda langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Nah pemirsa, ratusan warga perumahan Villa Nusa Indah 1, 2, dan 3 serta Villa 5 pagi tadi melakukan aksi demo damai untuk berkumpul di Bundaran Gapura Kuningan perumahan Villa Nusa Indah menuntut pemerintah agar segera menormalisasi Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi yang berada di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti Anda lihat, massa ini membawa berbagai spanduk berkumpul sembari berjoget serta senam dengan menggunakan baju putih dan ikat kepala bertuliskan aksi damai. Warga Bojongkulur yang demo damai ini adalah kemudian merupakan warga yang terdampak dan menjadi korban banjir pada bulan lalu.
Tujuan aksi ini adalah untuk mempercepat normalisasi Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas. Itu intinya. Kami tergabung dalam solidaritas para pengurus-pengurus lingkungan di Villa Nusa Indah, khususnya termasuk Villa 5. Dan alhamdulillah pada saat ini kita telah menyelenggarakan aksi untuk memohon kepada pemerintah. Pemerintah itu ada yang kita mohon, satu ke Presiden, agar bisa menurunkan anggarannya ke Kementerian PU ya untuk pekerjaan nanti pengurukan sungai, konstruksi dan pembuatan polder-polder atau dana-dana kecil di daerah hulu. Itu adalah tugas daripada Kementerian PU. Sementara kita memohon untuk ke gubernur dan bupati itu adalah penyiapan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi pemirsa ada kabar utama bersama Laura Luis yang akan hadir menemani Anda. Saya Vena Kintan. Dan saya Maria Segaf, kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian dan selama 2 jam terakhir. Sampai jumpa. Sampai jumpa.